berkenaan dengan tahapan pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden, khususnya terkait dengan pencalonan wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka adalah sebagai berikut. Bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan nomor 009-LP-PP dengan tindak lanjut laporan tidak registrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat material karena tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan laporan dugaan pelanggaran pemilu calon wakil presiden RI nomor urut 2 atas nama Gibran Rakabuming Raka yang dilakukan di Pondok Pesantren Luhur As-Saqqafah, Bawaslu mengeluarkan pemberitaan status laporan dengan nomor 1045/2023 tertanggal 20 Desember 2023 terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilu nomor 034/2023 tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat material. Hasil tindak lanjut laporan berkenaan dugaan pelanggaran pemilu berkenaan pembagian sembako, susu beserta alat tulis kepada warga dan anak-anak peserta kampanye RT 013 RW 011 Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara dengan kesimpulan laporan tidak dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu. 9. Bahwa keterangan Bawaslu yang berkaitan dengan Gibran Rakabuming Raka pada hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day, di mana terlapor memegang susu kotak gratis kepada masyarakat termasuk anak-anak di bawah umur yang pada pokoknya sentra Gakumdu, berkesimpulan laporan nomor 002 tahun 2023 bukan merupakan pelanggaran tindak pidana pemilu. Bawaslu berkaitan dengan kegiatan calon wakil presiden RI nomor urut 2 atas nama Gibran Rakabuming Raka yang dilakukan di Pondok Pesantren Luhur As-Saqqafah yang pada pokoknya berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan dan pengawas kelurahan desa terkait dengan video yang beredar bahwa terdapat penyampaian buku dan gantungan kunci yang diberikan oleh calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2. Dengan demikian tidak terdapat dugaan pelanggaran. Berkenaan dengan Presiden Joko Widodo diduga melanggar asas netralitas saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Serang, Banten dengan spanduk bergambarkan Paslon 02 dengan tindak lanjut pemberitaan status temuan atau laporan berdasarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 001/2024 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. 4. Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo diduga melakukan kunjungan kerja ke Serang, Banten, Jokowi bagi bansos di Banten dengan spanduk berdasarkan paslon nomor urut 2, Bawaslu Provinsi Banten mengeluarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 002 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum meskipun mengetahui usia putra presiden pada saat mendaftar berdasarkan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tidak memenuhi syarat. Bahwa hasil tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran pemilu yang berkenaan dengan tahapan pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden, khususnya terkait dengan pencalonan wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka adalah sebagai berikut. Bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan nomor 009-LP-PP-00.00/00/11 pada tanggal 20 November 2023 dengan tindak lanjut laporan tidak registrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat material karena tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu. Selanjutnya Bawaslu menyampaikan surat nomor 900/PP.00-K1/11/11/2023 perihal pemberitaan status laporan tertanggal 23 November 2023 kepada pelapor. Bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan nomor 010-LP-PP-RI-00.00/11 pada tanggal 21 November 2023 dengan tindak lanjut laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat material dan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu. Selanjutnya Bawaslu menyampaikan surat nomor 924 tahun 2023 perihal pemberitahuan status laporan tertanggal 24 November 2023 kepada pelapor. Bahwa Bawaslu telah melaksanakan tugas pencegahan terkait dengan putusan MK nomor 90/PU 21/2023 kaitannya dengan pelaksanaan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan menyampaikan surat nomor 724/HK K1/10/2023 perihal permintaan penjelasan mengenai tindak lanjut putusan Mahkamah Agung nomor 24 P/HUM/2023 dan nomor 28P/HUM 2023 dan putusan MK nomor 90/PUU 21/2023 tertanggal 24 Oktober 2023 yang pada pokoknya bahwa surat tersebut telah dijawab oleh KPU melalui surat nomor 1294/PL.01/4 SD/05
2023 perihal penjelasan tindak lanjut putusan MA dan Mahkamah Konstitusi tertanggal 9 November 2023 yang selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa Bawaslu menjadi pihak dalam perkara nomor 135 PKE DKPP garis miring 12 angka Romawi 2023 sebagai pihak terkait dan perkara nomor 136 PKE DKPP garis miring 12 angka Romawi 2023 Ketua dan anggota Bawaslu Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran sebagai pihak terkait, perkara nomor 137 PKE 2023 sebagai pihak terkait, perkara nomor 141 PKE 2023 sebagai pihak terkait yang pada pokoknya memberikan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU RI dan peringatan keras kepada seluruh anggota KPU RI sekarang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu dengan pokok pertimbangan dianggap dibacakan. Keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan terdapat intervensi kekuasaan terhadap penyelenggara pemilu. 1. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan laporan dugaan pelanggaran pemilu terkait dugaan pelanggaran netralitas penyelenggara negara karena penyalahgunaan wewenang sebagai Wamendes yang memimpin rapat pemenangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka calon presiden wakil presiden nomor urut 2 dengan laporan nomor 001 garis miring LP garis miring PP RI garis miring 00.00 11 angka Romawi 2023 tanggal 8 November 2023 Bawaslu menyampaikan pemberitaan status laporan nomor 001 2023 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material. 2. Bahwa berkenaan dengan pantun pada saat pengundian dan penetapan pasangan calon di KPU RI dengan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu dengan nomor 001 tahun 2023 dengan terlapor Haji Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD, pasangan calon nomor urut 3 memutuskan terlapor tidak terbukti secara sah meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan pemilu tahun 2024. 3. Bahwa berkenaan pantun pada saat pengundian dan penetapan pasangan calon di KPU RI dengan laporan dugaan pelanggaran administratif dengan nomor 002 2023 dengan terlapor Haji Ganjar Pranowo dan Profesor Muhammad Mahfud MD, pasangan calon nomor urut 3 memutuskan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan pemilu tahun 2024. 4. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan temuan dugaan pelanggaran pemilu berkenaan dengan kegiatan silaturahmi nasional Desa tahun 2023 di Gelora Bung Karno, yakni Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melakukan surat rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan surat rekomendasi nomor 3 tahun 2024 perihal rekomendasi dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain tanggal 2 Januari 2024 yang pada pokoknya Bawaslu DKI Provinsi terhadap dugaan pelanggaran pemilu dalam temuan nomor 001 2023 menyatakan terdapat dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan diteruskan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa terdapat laporan nomor 013 2023 yang pada pokoknya melaporkan kegiatan silaturahmi nasional desa tahun 2023 menuju Indonesia Maju. Selanjutnya Bawaslu menyampaikan nomor surat nomor 940 2023 perihal pemberitaan status laporan tanggal 27 November 2023 kepada pelapor. 6. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan temuan dugaan pelanggaran pemilu Rakabuming Raka calon wakil presiden nomor urut 2 yang dilakukan di hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day di mana terlapor membagikan susu kotak gratis kepada masyarakat termasuk anak-anak di bawah umur melalui surat Ketua Bawaslu Provinsi DKI nomor 2 Tahun 2024 tanggal 4 Januari 2024 perihal surat pengantar kepada PJ Gubernur DKI Jakarta yang pada pokoknya menindaklanjuti surat Bawaslu Kota Jakarta Pusat nomor 003 2024 tanggal 3 Januari 2024 perihal rekomendasi dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. 7. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan laporan dugaan pelanggaran pemilu calon wakil presiden RI nomor urut 2 atas nama Gibran Rakabuming Raka yang dilakukan di Pondok Pesantren Luhur As-Saqqafah, Bawaslu mengeluarkan pemberitaan status laporan dengan nomor 1045 2023 tertanggal 20 Desember 2023 terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilu nomor 034 2023 tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat material. 8. Bahwa hasil tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran pemilu berkenaan kegiatan rapat kerja nasional Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia adalah sebagai berikut. Bahwa Bawaslu telah menindaklanjuti dengan menerbitkan pemberitahuan status laporan dengan nomor 1066 2023 tanggal 28 Desember 2023 terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilu nomor 041 2023 tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat material. Bahwa Bawaslu telah menindaklanjuti dengan menerbitkan pemberitaan status laporan dengan nomor 2 2024 tanggal 3 Januari terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilu nomor 048 tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat material.
bahwa hasil tindak lanjut laporan berkenaan dugaan pelanggaran pemilu berkenaan pembagian sembako, susu beserta alat tulis kepada warga dan anak-anak peserta kampanye RT 013 RW 011 Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara dengan kesimpulan laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu. Selanjutnya Bawaslu menyampaikan pemberitahuan status laporan tanggal 27 Desember 2023 kepada pelapor bahwa terkait dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, berikut penjelasan Bawaslu pada pokoknya disampaikan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilu nomor 790/2023 perihal pemberitahuan kelengkapan laporan tanggal 6 November yang pada pokoknya memberikan kesempatan pelapor untuk melengkapi bukti-bukti. Selanjutnya Bawaslu menyampaikan pemberitahuan status laporan 001/2023 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material. 9. Bahwa keterangan Bawaslu yang berkaitan dengan Gibran Rakabuming Raka pada hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day, di mana terlapor memegang susu kotak gratis kepada masyarakat termasuk anak-anak di bawah umur yang pada pokoknya Sentra Gakumdu berkesimpulan laporan nomor 002 tahun 2023 bukan merupakan pelanggaran tindak pidana pemilu. 10. Bahwa terkait dengan temuan peristiwa pembagian susu oleh Gibran Rakabuming Raka Cawapres nomor urut 02 bahwa kemudian pada akhir proses penanganan berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta nomor 2 2024 tanggal 4 Januari 2024 perihal surat pengantar kepada PJ Gubernur DKI Jakarta yang pada pokoknya menindaklanjuti surat Bawaslu Kota Jakarta Pusat nomor 03 tanggal 3 Januari 2024 perihal rekomendasi dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. 11. Bahwa keterangan Bawaslu berkaitan dengan kegiatan calon wakil presiden RI nomor urut 2 dan atas nama Gibran Rakabuming Raka yang dilakukan di Pondok Pesantren Luhur As-Saqqafah yang pada pokoknya berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan dan pengawas Kelurahan Desa terkait dengan video yang beredar bahwa terdapat penyampaian buku dan gantungan kunci yang diberikan oleh calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dengan demikian tidak terdapat dugaan pelanggaran. 7. Terkait kegiatan rapat kerja nasional Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia bahwa pada 19 Desember 2023 berikut penjelasan Bawaslu bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilu pada tanggal 21 Desember 2023 dengan laporan nomor 041/2023 dan tanggal 28 Desember 2023 dengan laporan nomor 048 terkait kegiatan rapat kerja nasional Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia pada Selasa 19 Desember 2023 dengan acara mengukuhkan peran APSI dalam mendorong regulasi perlindungan dan pemberdayaan perdagangan pasar guna mempertahankan ekstensi dan daya saing masyarakat yang diselenggarakan di Hotel MJ Setos, Jalan Inspeksi Kembangsari, Kota Semarang, Jawa Tengah, yang dihadiri oleh Menteri Perdagangan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan uraian hasil analisa laporan dugaan pelanggaran pemilu nomor 041 dan 048 terhadap keterpenuhan syarat formal dalam kajian awal dugaan laporan pemilu dengan dugaan pelanggaran pemilu, laporan tersebut tidak akan memenuhi syarat formal laporan dugaan pelanggaran pemilu. Selanjutnya berdasarkan penilaian terhadap uraian peristiwa dan bukti-bukti bahwa menyatakan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu secara material sehingga laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat material dan tidak diregistrasi. Bahwa Bawaslu telah menindaklanjuti dengan memberikan pemberian status laporan nomor 1066/2023 tanggal 28 Desember 2023 terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilu nomor 041/2023 tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat material. Bahwa Bawaslu telah menindaklanjuti dengan memberikan pemberitahuan status laporan dengan nomor 2/2024 tertanggal 3 Januari 2024 terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilu nomor 048/2023 tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat material. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada 22 Desember 2023 dengan melakukan pencermatan terhadap isi video yang beredar dan selanjutnya pencermatan tersebut dicatat dalam formulir model A laporan hasil pengawasan pemilu nomor 0133/2023 tanggal 22 Desember diperoleh informasi hasil pengawasan pemilu yang pada pokoknya bukan merupakan kegiatan kampanye pemilu dan dikarenakan kegiatan APSI bukanlah merupakan kegiatan kampanye, maka secara mutatis mutandis pasal 280 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pemilu tidak dapat dikenakan dalam kejadian dimaksud. 9. Bahwa Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu kegiatan Cawapres pasangan calon umum nomor urut 2 dan tim kampanye atau pelaksana kampanye melakukan pembagian sembako yang pada pokoknya disimpulkan laporan dengan nomor registrasi 001/2023 tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu. Selanjutnya Bawaslu menyampaikan penuntutan status laporan 27 Desember kepada pelapor dan mengumumkan pada papan pengumuman. Keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan pengangkatan pejabat daerah yang masif dan digunakan untuk mengarahkan pilihan.
Satu, bahwa hasil tindak lanjut temuan berkenaan dengan dalil PJ Gubernur Kalimantan Barat yang terbukti tidak netral diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui surat nomor B strip 34 garis miring PP 00.01 garis miring K.KN garis miring 03 2024 perihal rekomendasi dugaan pelanggaran netralitas ASN tertanggal 20 Februari 2024 bahwa terdapat laporan nomor 043/2023 terhadap pejabat Gubernur Provinsi Jawa Tengah Komjen Polisi Dr. Andes Nana Sujana. Selanjutnya Bawaslu menyampaikan surat nomor 1071/2023 perihal pemberitaan status laporan tanggal 29 Desember 2023 kepada pelapor. 3, bahwa terkait dengan PJ Gubernur Kalimantan Barat terbukti tidak netral diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui surat nomor B strip 34 perihal rekomendasi dugaan pelanggaran netralitas ASN tanggal 20 Februari 2024. Sedangkan untuk PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana diduga tidak netral karena menjemput calon Presiden Prabowo Subianto. Pada pokoknya hal tersebut dugaan pelanggaran pemilu ketentuan pasal 282 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum tidak terbukti. 5, bahwa terkait dengan penurunan sementara baliho dan bendera partai politik yang berada di radius 100 meter dari Pasar Bulan, Jalan SMK Batu Bulan dan Balai Budaya Desa Batu Bulan yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran. Keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan pejabat kepala daerah menggerakkan struktur di bawahnya. 1, bahwa hasil tindak lanjut berkenaan laporan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya atau netralitas ASN dengan materi laporan seorang kepala bidang pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Sekretaris Persatuan Guru Republik Indonesia, Kota Medan melakukan mobilisasi ASN pada Dinas Pendidikan Kota Medan untuk berkampanye memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming-Raka ditindaklanjuti dengan rekomendasi kepada lembaga yang berwenang. Dalam hal ini adalah Wali Kota Medan, CQ, Inspektorat Kota Medan, melalui surat nomor 046/2024 perihal rekomendasi dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain tertanggal 30 Januari 2024. 2, bahwa terkait laporan yang dilimpahkan oleh Bawaslu RI kepada Bawaslu Kota Medan, terdapat pelimpahan laporan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 22 Januari 2024 terhadap dugaan pelanggaran pemilu dengan mengajak ASN untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 pada pokoknya direkomendasikan kepada lembaga yang berwenang. Dalam surat nomor 046 perihal rekomendasi dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Bahwa terkait dengan dalil pengerahan aparatur negara di Kabupaten Bogor yang pada pokoknya telah melakukan tugas pencegahan yang selanjutnya dianggap dibacakan. Keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan keterlibatan aparatur negara. 1, bahwa hasil tindak lanjut berkenaan dugaan pelanggaran pemilu nomor 001/2022 yang disampaikan dengan dugaan pelanggaran pemilu dengan materi laporan kampanye penggunaan fasilitas negara dan praktik politik uang dalam kampanye yang dilakukan oleh Saudara Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum Partai PAN sekaligus Menteri Perdagangan. Bawaslu melalui surat nomor 251 perihal surat nomor 251/2022 perihal surat pengantar status laporan nomor 001 tanggal 29 Juli 2022 bahwa hasil tindak lanjut berkenaan dengan program Kementerian Pertahanan yang digunakan sebagai alat atau materi kampanye oleh Partai Gerindra dan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Bawaslu melalui surat nomor 27/2024 perihal pemberitaan status laporan nomor 004 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material, bahwa hasil tindak lanjut berkenaan laporan dugaan pelanggaran pemilu mengintersertakan anggota TNI aktif dalam acara tahapan pemilu tahun 2024 dengan surat Ketua Bawaslu nomor 5/2024 tanggal 3 Januari 2024 perihal penerusan dugaan pelanggaran hukum lainnya ke Panglima Tentara Nasional Indonesia kiranya dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilu yang dihadiri oleh pejabat negara Airlangga Hartarto dengan kesimpulan terhadap dugaan tindak pidana pemilu pasal 523 Jungto pasal 280 huruf J Undang-Undang Pemilu yang dilakukan oleh pelaksana kampanye Partai Golkar tanggal 14 Januari 2024 di alun-alun Tastura Praya, Kabupaten Lombok Tengah, tidak termasuk dalam pelanggaran pidana pemilu dan tidak dapat dilanjutkan pada tahapan penyidikan dan dilakukan pemberitahuan status laporan tanggal 22 Januari 2024. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan pelanggaran Dr. Erick Thohir selaku Menteri BUMN yang ikut dalam mengkampanye dukungan terhadap paslon 02 selanjutnya berdasarkan pemberitahuan status laporan nomor 241 Februari 2024, laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan dengan pejabat Kabupaten Batubara, Sumatera Utara berada rekaman di medsos mengarahkan untuk menangkan kampanye paslon 02.
Bawaslu melalui surat nomor 74/2024 perihal pemberitaan status laporan 020 tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat material. 7. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan Kementerian Pertahanan mengkampanyekan tagar Prabowo Gibran dengan laporan nomor 032/2024. Selanjutnya Bawaslu mengeluarkan surat nomor 95/2024 perihal pemberitaan status laporan tanggal 25 Januari 2024. Kementerian Pertahanan dengan surat nomor B-355-HMS.03.00 Rumas perihal penjelasan akun medsos Kementerian Pertahanan tanggal 20 Februari telah dilakukan perbaikan dan menghapus tagar tersebut dan telah memberikan sanksi teguran kepada administraturnya. 8. Bahwa berkenaan dengan temuan nomor 002/2024 yang pada pokoknya terdapat peristiwa pemberian door prize kepada peserta pemilu melalui pembagian hadiah berupa paket umroh dan pemberian hadiah barang atau perserana kegiatan berdasarkan ketentuan pasal 280 ayat 1 huruf J Yungto pasal 523 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Temuan tersebut dihentikan pada pembahasan sentra Gakumdu karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu. Selanjutnya berdasarkan pemberitaan status laporan tanggal 22 Januari 2024. 9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dituangkan dalam formulir model A, laporan hasil pengawasan nomor 410/2024 tanggal 5 Januari 2024 yang dilakukan oleh Panwascam Cilincing terkait dengan penelusuran dugaan kampanye pemilu pada saat belusukan oleh Prabowo Subianto dan dugaan netralitas Babinsa dalam pendataan KTP dan KK. Pada pokoknya tidak ada bedah rumah. Kemudian keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan Kepala Desa. 1. Bahwa berkenaan dengan Kepala Desa Sambiroto deklarasi mendukung pasangan Capres dan Cawapres 02 menang satu putaran berdasarkan kajian dugaan pelanggaran nomor 001/2024 tanggal 28 Februari 2024, laporan tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan di Polres Ngawi. 2. Bahwa tindak lanjut berkenaan dengan Kepala Desa Tarik atas nama Fanul Ahmad Irfandi telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membuat tindakan dan atau keputusan yang menguntungkan pasangan calon dan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam perkara nomor 83/Pit.B/2024/PN SDA tanggal 26 Februari 2024. 3. Hasil tindak lanjut berkenaan peristiwa 12 orang kepala desa di Kecamatan Bunduran, Kabupaten Sidoarjo yang diduga melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye dengan cara membuat rekaman video yang mengarah memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya sebagian masuk pasal 29 huruf B Yungto pasal 30 Undang-Undang nomor 6 2014 tentang desa sehingga direkomendasikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan surat nomor 193/2024 perihal rekomendasi dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain tanggal 14 Maret 2024 dalam formulir model B18 pemberitaan status laporan tanggal 14 Maret kepada pelapor. Hasil tindak lanjut berkenaan temuan Bawaslu Kabupaten Tulung Agung dengan register nomor 001/2024 yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu, ketentuan pasal 490 Undang-Undang Pemilu yang dilakukan oleh Kepala Desa aktif di Desa Keradinan atas nama Eko Sujarwo dalam pertemuan yang dilakukan oleh beberapa orang. Di dalam pertemuan tersebut, Eko Sujarwo mendeskripsikan mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 sesuai dengan informasi yang diperoleh Panwas Kecamatan Pagerwojo dan juga foto dan juga video yang telah beredar. Berdasarkan hasil kajian, temuan yang telah diregistrasi memenuhi syarat form material namun tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu sehingga tidak dapat dilanjutkan. Kemudian disampaikan kepada pelapor dan terlapor surat Bawaslu Kabupaten Tulung Agung nomor 027 tahun 2024 perihal pemberitahuan status temuan tanggal 24 Februari 2024 dan formulir model B18 pemberitahuan status temuan atau laporan tanggal 23 Februari 2024. 5. Bahwa terkait dengan laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan materi foto viral yang menunjukkan adanya spanduk yang bertuliskan rapat koordinasi kepala desa Kabupaten Temanggung untuk pemenangan Prabowo Gibran 2024 melalui berita acara Sentra Gakumdu Kabupaten Temanggung terhadap temuan nomor 001/2024 yang pada pokoknya penanganan tindak pidana pemilu dihentikan. Keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan penyalahgunaan bansos dengan melanggar Undang-Undang APBN dan dampaknya bagi perolehan suara pasangan calon nomor urut 2. 1. Bahwa berkenaan dengan hasil tindak lanjut laporan berkenaan dengan bantuan sosial beras, Bawaslu menyampaikan surat nomor 150/2024 perihal pemberitaan status laporan tanggal 2 Februari 2024 tidak registrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formulir dan material.
2. Bahwa berkenaan dengan laporan dugaan pelanggaran pemilu berupa tuduhan dan penghasutan masyarakat atas beredarnya bantuan sosial berupa beras dengan tindak lanjut laporan tidak diregistrasi dengan alasan memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat material. Selanjutnya, Bawaslu menyampaikan surat nomor 4128.1 2024 perihal pemberitaan status laporan tanggal 12 Februari 2024 kepada pelapor. 3. Berkenaan hasil tindak lanjut laporan berkenaan dengan Presiden Joko Widodo diduga melanggar asas netralitas saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Serang, Banten dengan spanduk bergambarkan Paslon 02 dengan tindak lanjut pemberitaan status temuan atau laporan berdasarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 001 2024 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. 4. Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo diduga melakukan kunjungan kerja ke Serang, Banten, Jokowi bagi bansos di Banten dengan spanduk berdasarkan paslon nomor urut 2, Bawaslu Provinsi Banten mengeluarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 002 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu.